Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai basic configuration. Nah, di sini akan ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama ada konfigurasi hostname, yang kedua ada konfigurasi host, yang ketiga ada mendefinisikan IP address pada topologi, yang keempat ada konfigurasi IP address router, yang kelima ada konfigurasi IP server dan client, dan yang terakhir ada basic remote access. Nah, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu konfigurasi hostname. Nah, hostname adalah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Hostname adalah identitas atau nama yang digunakan dalam komputer dalam suatu jaringan. Nah, misal di sini terdapat Debian router. Nah, nanti Debian router kita bisa berikan hostname, yaitu router atau RTR strip Debian. Kemudian di sini juga ada Debian server. Nah, di sini kita bisa menamakan dengan server Debian atau SVR1 strip Debian. Nah, kemudian di sini ada juga Ubuntu server. Kita akan memberikan hostname atau identitas, yaitu SVR2 strip Ubuntu atau server Ubuntu. Nah, kemudian yang terakhir ada client atau Ubuntu desktop. Nah, kita akan menamainya atau memberikan hostname, yaitu client Ubuntu. Nah, fungsi hostname ini ialah untuk suatu identitas atau pengenal dalam suatu jaringan. Nah, jadi hostname sendiri juga akan mempermudah kita dalam memanajemen, atau contohnya jika kalian ingin meremote suatu jaringan atau suatu komputer. Nah, jadi secara default router Debian atau server Debian ini memiliki nama yang sama, yaitu Debian. Nah, nantinya jika kita ingin mencoba meremote suatu jaringan, maka kita akan bingung. Misal kalian ingin meremote router Debian, secara default itu namanya yaitu Debian. Jadi hanya Debian saja. Nah, di sini kita memiliki dua Debian, yaitu router Debian dan server Debian. Nah, misalkan kita ingin mencoba meremote, sedangkan pada jaringan ini memiliki dua hostname yang sama. Nah, nanti kita akan bingung sendiri yang mana router Debian dan yang mana server Debian. Nah, kita akan coba buka Debian router terlebih dahulu. Lalu kita login. Nah, oke, di sini kalian perhatikan, di sini terdapat tulisan Nadia, kemudian RTR strip Debian. Tapi hurufnya kecil ya, teman-teman. Nah, Nadia ini adalah user kita. Kemudian router Debian ini ialah hostname kita. Nah, secara default, Debian router atau Debian server yang kita inputkan itu hostname-nya ialah router Debian. Nah, di sini jika kita coba melihat, di sini kita bisa masuk ke router lebih dahulu dengan menggunakan komen su. Nah, perhatikan bahwa di sini terdapat static hostname, yaitu RTR strip Debian, hurufnya kecil semua. Nah, di sini kita akan coba mengganti hostname tersebut dengan cara merubah hostname-nya. Jadi kita akan coba merubah /etc kemudian /hostname-nya. Untuk caranya kita bisa masukkan perintah hostname ctl kemudian set strip hostname, kemudian namanya yaitu RTR, D-nya besar juga, RTR D-nya besar Debian. Nah, perhatikan bahwa di sini pada static hostname-nya berubah menjadi router Debian yang RTR dan D-nya itu hurufnya besar ya, teman-teman, beda dari yang sebelumnya. Tetapi jika kalian melihat di sini, itu masih RTR strip Debian yang hurufnya kecil semua, atau seperti hostname yang sebelumnya. Nah, untuk mengapply-nya, kita bisa logout terlebih dahulu. Di sini kita bisa exit, lalu exit lagi. Nah, oke, perhatikan di sini untuk login-nya telah berubah. Jadi, jika sebelumnya itu router Debian dengan hurufnya kecil semua,
Sekarang untuk login kita menggunakan router kemudian strip Debian yang hurufnya besar atau yang tadi saya buat. Di sini kita bisa masukkan usernya. Nah, perhatikan bahwa di sini hostname-nya sudah berubah ya teman-teman. Kita coba masukkan perintah cat/etc/hostname. Nah, di sini kita sudah merubah hostname-nya menjadi router Debian. Di sini kita akan coba memberikan hostname kembali pada Debian server, kemudian pada Ubuntu servernya. Nah, di sini kita masuk ke Debian server terlebih dahulu. Kita login terlebih dahulu. Kita harus masuk root terlebih dahulu dengan menggunakan perintah submit. Nah, di sini baru kita akan mengkonfigurasi hostname-nya, yaitu hostname ctl set hostname. Kemudian kita akan beri nama svr1 strip Debian. Kita enter, kita coba cek name ctl. Nah, perhatikan bahwa static hostname-nya berubah menjadi svr1 strip Debian. Dan sama seperti sebelumnya, untuk mengapply-nya kita bisa exit saja. Kemudian exit lagi. Nah, perhatikan bahwa di sini telah menjadi svr1 strip Debian. Nah, jika kita coba login, nah, perhatikan bahwa hostname-nya berubah menjadi svr1 strip Debian ya teman-teman. Sekarang kita lanjut mengubah svr2 strip Ubuntu untuk Ubuntu servernya. Nah, di sini kita masuk ke Ubuntu servernya terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke root terlebih dahulu dengan menggunakan perintah submit. Nah, jika teman-teman ini tidak bisa, maka teman-teman bisa membuat password rootnya terlebih dahulu dengan perintah sudo passwd. Kita enter saja. Nah, sama seperti sebelumnya ya teman-teman, bahwa hostname-nya itu masih Nadia server. Kita coba cek hostname ctl. Kita enter. Nah, perhatikan bahwa pada static hostname-nya ialah Nadia server. Nah, langsung saja kita masukkan perintahnya hostname ctl set strip hostname. Kemudian kita beri nama svr2 Ubuntu. Kita enter. Lalu kita coba cek. Nah, perhatikan bahwa static hostname-nya telah berubah ya teman-teman. Di sini kita akan coba mengapply-nya. Exit. Nah, perhatikan bahwa sekarang untuk login menggunakan svr2 strip Ubuntu ya teman-teman. Kita coba login. Nah, oke, ini hostname-nya sudah berubah menjadi svr2 strip Ubuntu. Nah, oke, langsung saja kita menuju materi yang kedua, yaitu konfigurasi host. Nah, host ini adalah mapping antara IP dengan hostname. Nah, kita masuk ke root terlebih dahulu. Lalu masukkan perintah nano /etc/enter. Nah, perhatikan bahwa di sini ada IP-nya, yaitu 127.0.0.1, di mana itu ialah localhost, yang artinya itu adalah IP atau diri kita sendiri. Nah, jika kita lihat di bawahnya adalah 127.0.1.1. Nah, ini juga localhost, hanya saja ini menggunakan name atau namanya yaitu rtr-debian.rtrdebian.com. Kita coba close terlebih dahulu. Di sini fungsi dari host itu sendiri ialah kita bisa menguping IP dengan menggunakan namanya. Jadi misalnya 127.0.1.1 itu kita hanya ping rtr-debian.rtrdebian.com.
saja, atau ping RTR strip Debian. Nah, jadi kita bisa ping lewat namanya. Di sini kita coba ping RTR strip debian.rtrdebian.com. Kita coba enter. Nah, oke, berhasil. Jadi ping RTR strip debian.rtrdebian.com itu sama saja kita ping IP yaitu 127.0.1.1, atau kita coba ping RTR Debian saja seperti ini. Oke, ini juga bisa. Nah, nanti kita akan coba merubah name-nya, hostnya menjadi sama seperti hostname-nya. Jadi di sini kita coba nano/etc/host. Kita enter. Kita akan coba merubah hostnya menjadi sama seperti hostname, di mana di sini adalah debian.nadia.com. Lalu di sini menjadi rtr strip debian. Kita exit Y untuk meng-save. Kita coba cek menggunakan perintah cat/etc/host. Kita enter. Nah, perhatikan bahwa sekarang hostnya sudah berubah menjadi rtr-debian.nadia.com. Jadi, misal kita ingin mengeping IP 127.0.1.1, kita bisa menggunakan ping rtr-debian saja. Oke, bisa. Kita coba ping rtr-debian.nadia.com. Kita enter. Oke, ini juga bisa. Jadi sama halnya kita mengeping IP 127.0.1.1. Dan di sini kita akan coba merubah semuanya. Jadi kita akan coba merubah host pada Debian router dan server. Kita coba lanjut ke Debian server. Kita masuk ke router terlebih dahulu. Kita masukkan perintah nano/etc/host. Enter. Nah, oke, kemudian kita ganti hostnya sama seperti hostname-nya. svr1 strip debian.nadia.com. Yang ini juga diganti svr1 strip debian. Ctrl X, Y, enter. Lalu kita coba ping svr1 strip debian, enter. Oke, ini bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke Ubuntu servernya. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Kita masukkan perintah nano/etc/host. Di sini kita ganti server 2/ubuntu.nadia.com. Kemudian kita tuliskan lagi svr2/ubuntu. Kita Ctrl X, Y, enter. Lalu kita coba ping IP 127.0.1.1 menggunakan namanya yaitu ping server 2 ubuntu. Kita enter. Nah, oke, berhasil. Nah, oke, sekarang kita langsung saja menuju materi yang ketiga yaitu mendefinisikan IP address pada topologi. Nah, oke, jadi di sini IP pada host OS itu 192.168.56.1. Nah, ini adalah IP yang kita berikan untuk host OS, di mana ini secara default kita bisa cek pada control panel, network and internet, network and sharing center, yang adapter. Kita coba cari VirtualBox host only adapter yang ini ya teman-teman. Kita klik 2 kali. Lalu kemudian kita cek details. Nah, oke,
Perhatikan bahwa IP-nya ialah 192.168.56.1. Jadi, kita bisa menambahkan IP pada host OS yaitu 192.168.56.1/24. Nah, nanti IP yang mengarah ke router Debian-nya ialah 192.168.56.10. Kemudian, nanti IP yang mengarah ke router Debian-nya ialah 192.168.56.10/24. Kemudian IP dari router yang menuju ke internal network ialah 10.10.10.1/24. Kemudian pada server 1 Debian itu IP-nya 10.10.10.2/24. Kemudian pada Ubuntu servernya IP-nya 10.10.10.3/24. Kemudian pada klien Ubuntu desktopnya saya berikan IP 172.16.1.2/24. Kemudian dari router Debian ke klien Ubuntu IP-nya ialah 172.16.1.1/24. Oke, langsung saja kita menuju materi yang keempat, yaitu konfigurasi IP address router. Nah, jadi nanti IP-IP ini kita akan berikan atau konfigurasikan ke perangkat-perangkat jaringan ini. Nah, di sini kita akan coba mengkonfigurasi IP pada router Debian-nya. Oke, kita coba cek dulu IP address-nya dengan menggunakan perintah IP address. Kita enter. Nah, perhatikan bahwa di sini kita memiliki 4 adapter atau interface, di mana untuk interface pertama itu interface LO atau loopback. Jadi loopback adalah IP di mana semua host OS itu pasti memiliki yang namanya loopback. Nah, kemudian yang kedua ada interface nPost 3. Jika kita lihat pada topologi, di nPost 3 atau interface 2 ini digunakan untuk mengarah ke host OS. Jadi pada router Debian digunakan untuk mengarah host OS. Nah, nanti kita akan coba ubah IP-nya menjadi 192.168.56.10. Nah, kemudian di sini ada nPost 8. Nah, jadi yang ketiga adalah nPost 8, di mana nPost 8 ialah adapter yang mengarah ke internal network atau mengarah ke server-server. Nah, di sini kita akan memberikan IP 10.10.10.1. Kemudian di sini ada nPost 9, itu mengarah ke klien Ubuntu. Nah, perhatikan bahwa penulisan nPost itu menggunakan 0 ya teman-teman, bukan O. Jadi ENP0S3, ENP0S8, dan ENP0S9. Oke, langsung saja kita mulai konfigurasi IP-nya dengan perintah nano/etc/network/interface. Kita enter saja. Nah, oke, perhatikan bahwa di sini kita bisa mengganti atau menambahkan IP address yang akan kita gunakan. Nah, sebelumnya jika kalian lihat di sini terdapat IFS ENP0S3 inet DHCP. Nah, DHCP ini ialah otomatis atau dynamic, di mana IP-nya akan didapat dari host OS. Tetapi pada saat ini kita akan menggunakan static karena kita akan menambahkan IP pada adapter nPost 3 ini yang mengarah ke host OS. Nah, di sini kita akan coba ganti ke static. Kita enter. Kemudian kita akan komen address IP-nya yaitu 192.168.56.10. Kemudian kita tambahkan netmask. Karena kita menggunakan /24, maka netmask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita beri gateway-nya. Nah, gateway ini digunakan agar router kita dapat internet. Jadi di sini kalian perhatikan bahwa pada Debian itu mengarah ke internet kita
melewati host OS terlebih dahulu. Nah, host OS itu IP-nya 192.168.56.1. Jadi di sini kita bisa menambahkan gateway IP host OS-nya. Kita tulis 192.168.56.1. Nah, di sini kita akan menambahkan IP ke internal network. Di sini IP-nya 10.10.10.1 yang mengarah ke internal network. Kemudian nanti kita menambahkan IP yang mengarah ke klien. Oke, kita coba tuliskan. Jadi untuk menambahkan IP kita menggunakan command ifs. Kemudian kita tambahkan command npost8, yaitu interface yang mengarah ke internal network, kemudian init static. Kita tambahkan address, yaitu 10.10.10.1. Kemudian netmask-nya 255.255.255.0. Nah, di sini kita tidak perlu menambahkan gateway karena gateway digunakan pada router Debian untuk menghubungkan ke internet. Nah, oke, lalu kita akan memberikan IP ke Ubuntu-nya, jadi 172.168.1.1/24. Jadi sama seperti sebelumnya, ifs npost9 init static. Kemudian kita berikan address-nya, yaitu 172.16.1.1. Kemudian netmask-nya 255.255.255.0. Ctrl X, Y, Enter. Dan kita coba cek IP address. Nah, perhatikan bahwa di sini IP-nya belum ada ya teman-teman. Di sini kita akan coba mengapply atau mengaktifkan dengan command systemctl restart networking. Kita enter. Kemudian di sini kita if up. Jadi if up itu artinya interface up. If up npost3, kemudian if up npost8, kemudian if up npost8, kemudian if up npost9. Nah, kemudian kita cek IP address-nya. Nah, oke, di sini IP-nya sudah muncul ya teman-teman. Bahwa pada npost3 itu IP-nya 192.168.56.10. Kemudian pada npost8 itu IP-nya 10.10.10.1. Dan pada npost9 itu IP-nya 172.16.1.1. Oke, langsung saja kita menuju materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address server dan client. Nah, pada materi kali ini kita akan mengkonfigurasi IP pada Debian server, Ubuntu server, dan client atau Ubuntu desktop. Nah, di sini kita akan coba mengkonfigurasi IP 10.10.10.2 pada Debian server, kemudian 10.10.10.3 pada Ubuntu server, dan 172.16.1.2 pada client atau Ubuntu desktop. Kita akan konfigurasi IP pada Debian server terlebih dahulu. Kita masukkan command nano /etc/network/interface. Kita enter. Oke, di sini kita akan menggunakan static IP, maka di HCP-nya kita ubah menjadi static. Nah, di sini kita akan menambahkan IP 10.10.10.2 address, kemudian IP-nya 10.10.10.2. Netmask-nya 255.255.255.0. Dan kita akan menambahkan gateway-nya
Gateway yang kita gunakan pada server Debian yang mengarah ke internet. Jadi untuk mengarah ke internet, itu Debian servernya menggunakan IP 10.10.10.1 pada router Debian. Jadi kita akan memasukkan gateway yaitu IP router Debian. Jadi kita isikan 10.10.10.1. Kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, kita aktifkan terlebih dahulu systemctl restart networking. Kita enter. Lalu if up npost 3, kita enter. Kita akan coba cek IP address-nya. Enter. Nah, oke, sekarang pada npost 3 IP-nya telah berubah ke 10.10.10.2/24. Oke, selanjutnya kita coba mengkonfigurasi IP pada Ubuntu servernya. Kita coba cek IP address. Nah, oke, pada npost 3-nya ternyata masih kosong ya, teman-teman. Kita akan coba menambahkan IP-nya. Untuk cara menambahkan IP-nya, kita menggunakan perintah nano sudo nano /etc/netplan 00, lalu kita tap saja, maka dia akan otomatis terisi. Lalu kita enter. Nah, jadi untuk mengubah IP address pada Ubuntu server itu sedikit berbeda pada Debian ya, teman-teman. Di sini kita akan menambahkan IP pada npost 3. Nah, di sini terdapat DHCP 4. Di sini karena kita akan menggunakan static IP, maka kita ganti DHCP 4 turunnya menjadi 0. Kemudian kita enter. Kita spasi hingga sejajar dengan DHCP 4. Kemudian kita ketikkan addresses T2, lalu spasi, lalu kurung kotak, lalu IP-nya 10.10.10.3/24, lalu tutup kurung, lalu enter, lalu spasi hingga sejajar. Kita tambahkan gateway-nya, gateway 4 di sini. Kita menambahkan gateway 4, artinya gateway 4 untuk IP versi 4. Gateway-nya ialah IP dari router Debian-nya, yaitu 10.10.10.1. Kita Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita akan mengapply-nya dengan perintah sudo netplan apply. Kita enter. Nah, oke, jika kita cek IP address-nya. Nah, oke, maka perhatikan bahwa pada npost 3-nya IP-nya telah berubah menjadi 10.10.10.3. Nah, jika kita coba cek ping, kita ke IP gateway-nya ping 10.10.10.1. Oke, ini bisa ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba konfigurasi pada klien Ubuntu. Nah, cara merubah IP-nya kita bisa klik ini, lalu kita pilih write off, lalu kita pilih wired settings. Nah, oke, di sini pada network kita klik tombol pengaturan ini. Kita klik IPv4. Nah, perhatikan IP-nya masih DHCP ya, teman-teman. Sedangkan jika DHCP, dia akan error karena pada router Debian itu tidak disetting DHCP-nya. Jadi IP-nya adalah IP static. Di sini kita ubah ke manual. Lalu isikan IP-nya yaitu 172.16.1.2. Netmax-nya 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya kita masukkan IP dari router Debian-nya yang mengarah ke Ubuntu client, yaitu 172.16.1.1. Kita apply.
Kita coba cek IP-nya. Nah, oke, ini sudah muncul ya teman-teman IP-nya. Kita coba ping 10.10.10.1. Oke, ini sudah berhasil. Oke, langsung saja kita menuju ke materi yang keenam, yaitu Basic Remote Access. Nah, kita akan coba meremote dari host OS ke router Debian. Nah, apa itu remote? Jadi, misal dari klien Ubuntu, kita ingin masuk atau meremote di router Debian. Nah, di sini kita baru bisa masuk ke root Debian-nya. Tetapi jika pada dunia nyata, anggap saja misal router-router ini, server-server ini berada pada data center. Nah, nanti jika ada error, misal kita ingin coba melihat konfigurasi dalam router Debian ini atau server-server Debian ini, jika misal kita sedang pergi ke luar kota, itu kita tidak mungkin kembali ke data centernya. Nah, maka kita perlu meremote server-server ini dari jauh atau dari tempat kita berada sekarang. Nah, nanti itu bisa lebih efektif daripada kita harus kembali lagi ke data centernya. Nah, di sini kita akan coba meremote host OS ke router Debian. Untuk meremote-nya, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi, tetapi kali ini saya akan mencoba menggunakan Putty. Kita coba download Putty, kita buka Google Chrome, lalu tuliskan saja download Putty. Kita enter. Nah, oke, kemudian pilih yang paling atas, yaitu download Putty free SSH. Kita bisa klik. Nah, oke, di sini ada download Putty. Kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa scroll ke bawah, jadi kita bisa pilih yang putih 64 bit. Yang ini kita klik. Oke, di sini sudah otomatis mendownload ya teman-teman. Tetapi karena saya sudah mendownloadnya, maka saya tidak akan mendownloadnya lagi. Nah, kita akan coba meremote host OS ke router Debian, tetapi kita harus pastikan terlebih dahulu host OS-nya bisa ping ke router Debian. Kita bisa ke command prompt, lalu kita coba ping IP dari router Debian-nya, ping 192.168.56.10. Kita enter. Nah, oke, ini bisa. Jika kalian belum bisa, mungkin kalian perlu mematikan firewall terlebih dahulu. Kita buka putihnya saja, langsung ya teman-teman. Oke, kita masukkan IP dari Debian routernya, yaitu 192.168.56.10. Kemudian portnya tetap port SSH 22. Kita open. Nah, oke, kita accept saja. Oke, ini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk meremote router Debian-nya. Kita coba login. Oke, jadi untuk loginnya kita bisa masukkan user router Debian-nya, lalu masukkan password usernya. Oke, ini kita telah masuk ke router Debian. Sini memudahkan kita untuk mengecek konfigurasi yang salah, ataupun kita bisa melakukan konfigurasi dari jarak jauh. Nah, perhatikan bahwa kursor saya di sini menghilang ya teman-teman. Di putih itu kita bisa mengcopy atau mengkonfigurasi. Misal kalian ingin mengkonfigurasi IP address atau ingin mengecek IP address. Nah, kita seperti ini saja. Seperti di blog. Coba paste, klik kanan. Nah, oke. Dia otomatis ya tadi sudah kita blok, maka dia akan ke copy ya teman-teman. Kita klik enter saja. Nah, perhatikan bahwa kita memiliki IP yang sama pada router Debian. Tetapi saat ini kita belum bisa meremote server Debian maupun server Ubuntu karena kita belum mencoba untuk mengkonfigurasinya pada server-server ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.